kami dari kelompok 14 mau ngasih sedikit penjelasan nih tentang arus kas dalam anggaran modal. Sebelumnya, perkenalkan aku Maria. Aku Lutfi. Jadi, topik ini tuh penting banget di dunia manajemen keuangan karena arus kas jadi dasar utama buat nentuin apakah suatu investasi itu layak atau enggak. Nah, dibandingin sama laba akuntansi, arus kas tuh dianggap lebih real karena nunjukin uang yang beneran keluar dan masuk, bukan sekedar angka yang bisa dipengaruhi kebijakan akuntansi. Di dalam anggaran modal sendiri, arus kas ini dipakai buat ngukur kelayakan proyek investasi lewat beberapa metode. Ada beberapa nih yang umum banget dipakai. Yang pertama itu ada NPV, kedua payback period, terus profitability index, average rate of return, dan yang terakhir internal rate of return. Yang pertama, NPV atau net present value. Ini intinya nyari selisih antara arus kas masuk sama arus kas keluar. Setelah itu dikaliin sama biaya modal. Kalau hasilnya positif, itu tandanya proyeknya nguntungin bagi perusahaan dan bisa dilanjut. Lanjut ke payback period. Nah, ini buat tahu berapa lama modal awal bisa balik lagi. Makin cepat modalnya balik, makin oke investasinya. Tapi ya itu kelemahannya, metode ini nggak ngitung arus kas setelah modal balik. Jadi nggak selalu ngasih. Berikutnya ada Profitability Index atau PI. Ini tuh buat ngebandingin nilai sekarang dari penerima kas sama nilai investasinya. Kalau hasilnya lebih dari satu, artinya proyeknya menguntungkan karena pemasukan lebih besar dari pengeluarannya. Terus ada average rate of return atau ARR. Ini tuh metode yang dipakai data laba buat hitung rata-rata pengembalian investasi. Simpelnya gampang dihitung karena datanya udah ada di laporan keuangan. Tapi kelemahannya dia nggak ngitung nilai waktu, uang, dan lebih fokus ke laba, bukan arus kas. Yang terakhir itu ada internal rate of return atau IRR. Nah, ini tuh biasanya dipakai buat nyari tingkat diskonto yang bikin NPV-nya jadi nol. Kalau IRR-nya lebih tinggi dari tingkat bunga atau biaya modalnya, berarti proyeknya bisa diterima. Cuma perhitungannya kadang ribet karena harus coba-coba sampai nemu angka yang pas. Oke, dari hasil itu bisa disimpulin kalau kemampuan perusahaan dalam memperkirakan arus kas itu penting banget. Kalau arus kasnya bisa diprediksi dengan baik, risiko rugi bisa diminimalkan dan nilai perusahaannya itu juga bisa naik dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 14. Makasih banyak buat perhatian teman-teman. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.